Selanjutnya, Saudara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Polda Istimewa Yogyakarta yang membongkar jaringan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Kakek pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Madiun dibawa ke 8 dari Polres 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak Aris Merdeka Sirait menegaskan, Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hai semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, ingin menjelaskan tentang PKSTA, Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dengan dosen pengampu Bapak Paul Jobret Nito, Escape Nurse MK. Baik, sebelum masuk ke cuplikan video selanjutnya, aku mau kenalan dulu nih. Nama aku Niketut Widiantari, bisa dipanggil Kakak Tari. Dan kenalin teman-teman aku juga yang baik hati dan rajin membantu. Yang pertama ada Kakak Nur Yasmin, bisa dipanggil Kak Yasmin. Dan yang kedua ada Mas Muhammad Rifai, bisa dipanggil Mas Fai. Yang ketiga ada Kakak Elizabeth Sri Yuliantine yang baik hati. Dan ada Kakak Grisiana Agusin Patricia yang cantik jelita. Dan ada Kakak Hamsudin Ramadhani yang tampan. Serta Kakak Ipah Nurjana yang kecil-kecil cabai rawit. Dan satu lagi, Kakak Muhammad Fresdi, Aditya yang gagah dan baik hati. Nah, karena sudah selesai sesi perkenalannya, yuk kita simak cuplikan video berikutnya. Selamat menonton teman-teman dan adik-adik sekalian. Halo para remaja yang luar biasa, selamat datang di video pencegahan kejahatan seksual terhadap remaja. Di sini, kita akan membahas langkah-langkah penting untuk melindungi diri kita dari bahaya kejahatan seksual. Ingat, keselamatan dan kesejahteraan kita adalah prioritas utama. Mari kita mulai. Berdasarkan data KPAI, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dapat dilakukan secara pertama, dapat secara verbal. Yang kedua, non-fisik. Yang ketiga, perbuatan fisik. Dan yang terakhir, yaitu perbuatan secara daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selama 2022, terdapat 834 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Provinsi dengan pengaduan kasus anak terbesar adalah 108, di antaranya yaitu 56 pengaduan kasus di DKI Jakarta dan 39 provinsi di daerah Jawa Timur. Tentu saja, kita semua ingin merasa aman dan nyaman. Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa kejahatan seksual adalah realitas yang harus kita hadapi. Yuk, mari kita pelajari lebih lanjut. Persetujuan adalah kunci dalam hubungan apapun, termasuk dalam urusan seksual. Ingat, jika tidak ada persetujuan, itu adalah tidak sah dan merupakan tindakan kejahatan seksual. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan dan selalu menghormati batas-batas pribadi. Setiap orang memiliki batas pribadi yang berbeda. Penting bagi kita untuk merasa nyaman, mengomunikasikan batas-batas ini kepada orang lain, dan juga untuk menghormati batas mereka. Jangan ragu untuk mengatakan tidak jika sesuatu membuat Anda merasa tidak nyaman. Di era digital ini,
kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial dan internet. Jaga informasi pribadi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan laporkan perilaku tidak pantas yang Anda temui secara online. Sebagai remaja yang peduli, mari menjadi pendukung yang baik. Mendengarkan dan menghormati perasaan korban kejahatan seksual adalah hal yang sangat penting. Jangan pernah menyalahkan mereka, karena mereka tidak pernah salah. Kita tidak sendirian dalam melawan kejahatan seksual. Mari libatkan komunitas kita dengan berbicara kepada orang tua, guru, atau pemimpin komunitas. Dukungan dari mereka sangat berarti dalam upaya pencegahan. Terima kasih telah menyaksikan video pencegahan kejahatan seksual terhadap remaja ini. Ingat, kita bisa membuat perbedaan dengan menjadi lebih waspada dan peduli. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman Dan mendukung untuk setiap remaja di dunia ini. Saling jaga, saling peduli, sampai jumpa!